Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, tolong pimpin teman-teman untuk berdoa ya. Baik Pak. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Nah, teman-teman, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Pak? Oh, jadi absensinya masuk semua ya? Ya Pak. Oke, jumlahnya ada 34 siswa. Oke. Buka halaman AKS 12 ya. Kita mempelajari teks berita. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa itu berita, sebaiknya kita harus ketahui terlebih dahulu mengapa kita harus mempelajari teks berita. Nah, berita merupakan sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Nah, dulu orang membaca berita itu harus beli terlebih dahulu, seperti koran. Nah, kita zaman dulu nggak ada teknologi canggih seperti handphone, seperti internet, nggak ada. Yang adanya koran, surat kabar. Oleh sebab itu kita harus membeli dulu, harus beli dulu koran. Kalau kita tidak ada uang, berarti kita tidak bisa melihat informasi tentang kehidupan kita. Nah, dengan perkembangan zaman dan di era 4.0 ini, teknologi semakin canggih. Sudah pastinya setiap orang sudah memiliki alat komunikasi seperti handphone, laptop, internet. Oke. Nah, oleh karena itu materi tentang pengertian teks berita dan macam-macam berita perlu dibahas agar kita sebagai penikmat dapat mengolah berita-berita dari berbagai media massa, mulai dari surat kabar, koran, radio, televisi, sampai internet. Nah, manfaat belajar teks berita itu yaitu bisa mengetahui dari isi dari pengertian berita, jenis-jenis berita, unsur berita, dan struktur teks berita. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah menyuruh kalian buka LKS halaman 12. Coba kalian baca dimulai dari pengertian berita hingga struktur teks berita. Oke, Bapak kasih waktu membacanya hanya 5 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, coba kalian lihat ke depan. Di sini ada peta konsep dari pengertian teks berita, unsur-unsur berita, struktur teks berita, dan macam-macam berita. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, dari pengertian teks berita tersebut, ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, kita langsung saja. Kita mulai dari pengertian teks berita. Nah, oke, langsung saja Bapak jelaskan. Berita adalah laporan terkini tentang fakta yang aktual atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Sebagai contoh yang terjadi pada Indonesia ini seperti adanya pandemi yang berkelanjutan. Nah, kalian sudah tahu pandemi saat ini tidak henti-hentinya selesai. Oleh sebab itu dari berita pandemi ini kita bisa merangkum apa yang terjadi dari peristiwa penyakit virus corona ini. Nah, lanjut. Nah, dari contoh di atas bahwa berita tersebut bisa menarik jika isi dari isi beritanya dikemas dengan sesimpel mungkin. Maksudnya dengan isi dari teks berita orang bisa menarik perhatian.
Oke, nah kita bisa dilihat dari segi tulisan, segi informasinya jelas atau tidak, apakah berita tersebut apakah opini atau hanyalah gosip atau hoax. Nah, kita harus tahu membedakan berita, hoax dan gosip ya. Nah, oke, teks berita adalah di sini kita menjelaskan dari teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Seperti contoh di atas tadi yang Bapak jelaskan tentang COVID-19. Oke, penyampaian berita bisa lisan atau tulisan. Nah, maksudnya bisa di berita yang secara lisan seperti kita lihat seperti yang di televisi itu bisa seperti radio itu berita disajikan dengan lisan. Nah, kalau dengan tulisan seperti media cetak. Oke, selanjutnya kita membahas unsur-unsur berita. Nah, dari kita akan belajar unsur-unsur berita. Tadi Bapak suruh kalian belajar unsur-unsur berita. Oke, unsur-unsur berita ada 5W plus 1H. Itu biasanya terjadi dalam sebuah berita. Nah, apa itu 5W plus 1H? Seperti what, mana? 5W plus 1H. What, why, where, when, dan how. Oke, unsur-unsur berita seperti what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Adalah pertanyaan yang dijawab dan dijelaskan dalam berita. Apa menjelaskan peristiwa yang menjadi dari berita. Nah, kita lanjut. Di mana? Nah, di mana menjelaskan lokasi kejadian peristiwa tersebut. Nah, kapan menjelaskan waktu peristiwa yang terjadi. Nah, siapa yang menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, kalau mengapa menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Dan terakhir bagaimana menjelaskan proses terjadinya sebuah berita. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam berita ada macam-macam berita. Yang pertama, berita langsung, straight news. Nah, disajikan secara ringkas, langsung, lugas, dan fokus. Nah, berita langsung dimuat dua macam, yaitu hard news, berita berat, dan soft news atau berita yang ringan. Nah, oke, yang kedua berita opini, opinion news. Nah, opini tidak sama dengan berita opini. Kenapa? Karena berita opini adalah berita yang bersumber dari pendapat atau opini orang lain tentang suatu berita. Oke, lanjut. Yang ketiga, berita interpretasi, interpretative news. Nah, berita ini merupakan pengembangan dari berita langsung, tapi dilengkapi informasi-informasi pendukung seperti komentar pengamat, ahli akademis atau praktisi. Nah, keempat, berita mendalam. Nah, berita mendalam, depth news. Berita yang dikembangkan secara mendalam dari sebuah peristiwa. Oke, yang terakhir, berita investigasi, investigative news, atau ditulis berdasarkan penyelidikan suatu peristiwa. Oke, kita lanjut struktur teks berita. Tadi kita sudah mempelajari pengertian teks berita, unsur-unsur berita, macam-macam berita, dan struktur teks berita. Oke, unsur teks berita ada tiga, yaitu orientasi berita, peristiwa, struktur, dan sumber data. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu orientasi berita itu apa. Nah, orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Kedua, peristiwa, struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan terakhir, sumber data. Ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir dari berita itu. Oke? Oke, Pak. Oke, baiklah. Kita lanjut.
Pelajaran kita hari ini sudah selesai dari pengertian teks berita, unsur-unsur berita, struktur teks berita, macam-macam berita. Apakah menurut anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak, cukup jelas Pak. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan, tolong kalian simpulkan apa yang Bapak jelaskan barusan sampai struktur teks berita. Tolong diringkas dan dikumpul sekarang ya. Baik Pak. Oke. Oke anak-anak, tolong kumpulkan simpulan atau ringkasan yang Bapak berikan tadi. Oke, sudah. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kita telah mempelajari teks berita. Mungkin anak-anak harus tahu tujuan dari teks berita itu apa, menulis dari teks berita itu apa, kita harus tahu. Dan kita harus tahu manfaat dari informasi yang dikeluarkan oleh teks berita tersebut. Oke anak-anak, jika tidak ada lagi pertanyaan, waktunya juga sudah habis. Bapak akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, jika kalian kurang paham, kita akan lanjutkan minggu depan, oke? Tapi sekarang kita sudah pukul 9. Anak-anak pastinya sudah lapar ya. Bapak akan tutup pelajaran pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini anak-anak ketua kelas tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup pelajaran pada pagi ini. Bapak akhiri pelajaran kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.